rambut lah siru. Iya deh. Ikel-ikel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami salah satu peserta pelatihan tutorial web yang dilaksanakan oleh UT Palembang dari tanggal 1 April sampai 3 April secara daring dari 2021. Dalam pelatihan ini banyak hal yang kami dapatkan, baik dari persiapan sebagai tutor. Salah satu tugas yang akan saya selesaikan ini adalah mengupload video pembelajaran. Video pembelajaran ini sesuai dengan rat dan sat yang ditugaskan dalam pelatihan ini untuk 1 kali tatap atau pertemuan. Sebelumnya saya juga akan mengenalkan, nama saya Dr. Andes Iskandar, MPD. Pada kesempatan ini saya akan membuat video pembelajaran tentang keterampilan berbahasa Indonesia di SD sesuai dengan modul UT dengan kode mata kuliah P3GK 4101. Baiklah, saudara-saudara, di dalam mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia SD diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan pengertian dan manfaat keterampilan berbahasa. Yang kedua, aspek-aspek keterampilan berbahasa. Dan yang ketiga, keterkaitan antara aspek-aspek keterampilan berbahasa. Sebelum kita lanjutkan materi ini, bahwa di dalam keterampilan berbahasa Indonesia, kalau kita perhatikan dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa bahasa seringkali digunakan sebagai alat komunikasi. Nah, untuk berkomunikasi, tentunya seseorang harus terbiasa menggunakan bahasa. Jadi kalau dia terbiasa menggunakan bahasa Indonesia, maka bisa dikatakan terampil menggunakan bahasa. Tapi sebelumnya kita lihat bagaimana pengertian keterampilan berbahasa itu sendiri. Keterampilan berbahasa itu dapat kita artikan sebagai kemampuan seseorang untuk menyampaikan pesan melalui bunyi atau tulisan atau lambang bahasa sehingga bisa diterima oleh orang lain, atau sebaliknya, si penerima mampu memahami apa yang disampaikan oleh seseorang melalui lambang atau tulisan. Nah, jadi dikatakan terampil berbahasa, dia mampu mengirim dan menerima pesan. Mungkin saja bisa orang itu dia bisa menyampaikan pesan, tapi di dalam memahami pesan orang lain atau menerima pesan mungkin ada kesulitan atau ada tingkat-tingkatan. Atau sebaliknya, seseorang itu sulit untuk menyampaikan pesan tapi dia mampu menerima pesan dari orang lain. Nah, jadi pemakai bahasa keterampilannya berbeda-beda. Jadi yang dikatakan terampil berbahasa itu dia mampu mengirim dan menerima pesan melalui lambang bunyi atau tulisan. Jadi baik bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengertian
keterampilan berbahasa. Sebagai guru, calon guru, kita selalu berhadapan dengan masyarakat sekolah, terutama dengan siswa, dengan teman sejawat, atau dengan pimpinan, dengan kepala sekolah. Seorang guru harus terampil berbahasa. Seseorang guru harus mampu menyampaikan pesan-pesannya menggunakan bahasa, baik lisan maupun tulisan. Begitu juga harus mampu menerima, memahami pesan atau petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh kepala sekolah kepada guru, atau keinginan yang dimaksud oleh anak terhadap apa yang sudah dijelaskan melalui pesannya itu. Jadi seorang guru wajib dan harus mempunyai keterampilan berbahasa. Saya kira itu dulu mengenai pengertian. Bapak Ibu, saudara-saudara, para mahasiswa UT, ini bisa kita lihat definisi dari penjelasan saya tadi mengenai pengertian keterampilan berbahasa, yaitu kemampuan seseorang menyampaikan pesan melalui bunyi bahasa kepada seseorang atau sebaliknya, atau kemampuan seseorang menerjemahkan pesan melalui bunyi bahasa dari seseorang atau sebaliknya. Nah, jadi seseorang itu harus mempunyai dua kemampuan ini, kemampuan menyampaikan dan kemampuan menerjemahkan pesan. Barulah bisa dikatakan seseorang itu terampil berbahasa. Baik saudara-saudara para mahasiswa, sekarang kita lanjutkan manfaat keterampilan berbahasa. Di dalam modul PDGK 4101 dapat kita pahami bahwa manfaat keterampilan berbahasa itu yang pertama, kita bisa mengungkapkan pikiran. Apa yang ada di dalam pikiran kita, kalau kita terampil berbahasa, kita mampu mengungkapkannya. Jadi misalnya kita ingin membuat satu pemikiran, ya, semua orang punya pikiran, tapi belum tentu sama kemampuannya untuk mengungkapkan pikiran. Jadi kalau kita terampil berbahasa, kita mampu mengungkapkan pikiran. Yang kedua, mengekspresikan perasaan. Jadi kalau kita terampil berbahasa, kita mampu mengekspresikan perasaan kita. Kita sedih. Bagaimana kalimat kita menyatakan sedih? Kalau kita terampil berbahasa, kita mampu mengekspresikan perasaan kita. Kita gembira, kita ditanya, kita diminta untuk melakukan sesuatu. Kalau kita ditanya misalnya, bagaimana perasaan kamu sekarang ini? Ya kadang-kadang yang ditanya diam saja, tanpa ekspresi. Tapi ada yang ekspresi, mungkin sedih. Ada juga mungkin sedih sambil mengungkapkan kalimat menyatakan sedih. Misalnya, bagaimana perasaan kamu? Ya, saya saat ini lagi sedih, ada masalahnya banyak, masalah di rumah, masalah di kantor. Tapi kalau ada juga orang yang ditanya itu, bagaimana perasaanmu? Ya, saya sedih. Ya, jadi itu. Jadi seseorang yang terampil berbahasa, dia mampu mengekspresikan perasaannya. Yang ketiga manfaatnya, kita dapat melaporkan fakta-fakta. Nah, jadi misalnya kita sebagai guru, kepala sekolah bertanya, misalnya, bagaimana Bu siswa Ibu? Nah kalau kita terampil, mungkin kita bisa menunjukkan, siswa saya sekarang ini Pak, jumlahnya 20, 17 laki-laki dan 3 perempuan. Semua siswa saya baik-baik kecuali ada satu, yaitu si Ani misalnya. Ia sering begini, pernah saya panggil begini. Nah, tapi kalau kita tidak punya keterampilan berbahasa,
ketika ditanya oleh pimpinan kita mengenai kondisi kelas kita, ya mungkin jawabannya akan berbeda. Nah, jawaban yang berbeda itulah, disitulah letak keterampilan seseorang itu berbahasa. Jadi dia tidak bisa menyampaikan fakta. Jadi bahasa belum bermanfaat bagi dirinya. Tapi kalau seseorang itu sudah merasakan manfaat keterampilan bahasa itu, dia mampu mengungkapkan atau melaporkan fakta-fakta. Bapak Ibu, para mahasiswa UT yang saya hormati, berikut ini kita langsung lanjutkan dengan aspek-aspek keterampilan berbahasa. Ada 4 aspek. Yang pertama mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Yang dimaksud dengan mendengarkan adalah keterampilan memahami bahasa lisan yang bersifat reseptif. Nah, dengan demikian, kita mendengarkan di sini berarti bukan sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, melainkan sekaligus memahami. Jadi bukan hanya sekedar mendengarkan bunyi-bunyi bahasa, tapi untuk memahami bunyi-bunyi bahasa tersebut. Kemudian berbicara, yang maksud dengan berbicara, jadi kemampuan kita menyampaikan pesan melalui bahasa lisan. Ya. Nah, untuk keterampilan berbicara ini ada banyak yang harus kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita mengucapkan bunyi-bunyi. Bagaimana kita menggunakan tekanan, intonasi, menggunakan gestur tubuh kita, sehingga bisa mempengaruhi apa yang ingin kita sampaikan. Jadi berbicara di sini kemampuan kita, bagaimana kita menyampaikan pesan secara lisan dengan mengucapkan bunyi-bunyi yang tepat, intonasi yang tepat, jeda yang tepat. Kemudian membaca. Membaca adalah keterampilan bersifat reseptif. Jadi sama dengan mendengarkan. Jadi dia membaca ini bersifat reseptif. Cuma dia berbeda dari segi tertulis. Jadi bahan yang kita pahami, pesan yang ingin kita peroleh melalui bahasa tulis. Jadi keterampilan yang bersifat reseptif. Kemudian yang ketiga, menulis. Nah, menulis ini sama dengan berbicara. Jadi keterampilan bersifat produktif. Jadi keterampilan seorang menggunakan bahasa tulis dalam kaitannya dengan tulisan. Jadi kalau berbicara tadi berkaitan dengan lisan. Jadi oleh karena itu kemampuan menulis ini harus diiringi dengan bagaimana kita memahami ejaan, memilih kata, menggunakan kata yang benar, mengurutkan kata, kalimat yang benar, dan paragraf yang benar. Baiklah, Bapak Ibu para mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan, kita lanjutkan materi terakhir, yaitu di dalam kegiatan belajar 3 di modul 1, yaitu keterkaitan antar aspek keterampilan berbahasa. Jadi yang 4 aspek keterampilan tadi, dari mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Yang pertama, hubungan antara berbicara dengan mendengarkan. Jelas antara berbicara dengan mendengarkan ini sangat berhubungan. Jadi ketika orang berbicara, kita harus dengarkan. Atau ketika kita berbicara, orang harus mendengarkan. Jadi kalau misalnya seseorang yang berbicara, yang lain tidak mendengarkan, ini pesan yang disampaikan itu tidak akan nyambung atau tidak bisa dimaknai, mungkin bisa salah paham. Nah, hal ini bisa kita lihat misalnya di pasar antara pedagang dengan pembeli. Jadi pedagang menyampaikan atau pembeli bertanya, berapa harga 1 kilo? Nah, kemudian dengan mendengarkan si pedagang ini, maka dia akan mampu memahami pesan yang disampaikan oleh si pembeli tadi. Jadi si pedagang akan berbicara, dari proses mendengar tadi dia mampu berbicara dengan menjawab pertanyaan tersebut. Di kelas misalnya antara guru dengan siswa, siswa dengan guru, atau di rumah. Nah, ini
Jelas sekali hubungannya antara berbicara dan mendengarkan. Nah, sekarang kita lanjutkan yang B, yaitu hubungan mendengarkan dengan membaca. Antara mendengarkan dengan membaca ini sama-sama merupakan keterampilan yang bersifat reseptif, artinya menerima pesan, menerima informasi. Cuma memang dalam mendengarkan ini pesan disampaikan melalui lisan, sedangkan membaca melalui tulisan. Nah, keterkaitan antara mendengarkan membaca ini di situ dijelas bahwa perbedaannya fokus objek perhatian awal yang menjadi stimulus. Pada mendengarkan, fokus perhatian atau stimulus itu berupa suara. Jadi fokus kita di dalam mendengar itu adalah suara, sedangkan membaca fokus kita adalah tulisan. Kemudian baik penyimak maupun pembaca melakukan aktivitas pengidentifikasian terhadap unsur-unsur bahasa yang berupa suara ketika mendengarkan maupun tulisan ketika kita dalam membaca. Nah, kemudian dari itu baru dilanjutkan proses decoding guna memperoleh pesan yang berupa konsep, ide, atau informasi. Nah, kalau kita tinjau dari sudut pemerolehan atau belajar bahasa, aktivitas membaca dapat membantu seseorang memperoleh kosakata yang berguna bagi pengembangan kemampuan mendengarkan pada tahap berikutnya. Nah, pengenalan terhadap kosakata baru pada aktivitas membaca akan dapat meningkatkan kemampuan mendengarkan pada tahap berikutnya melalui proses pengenalan kembali. Jadi artinya apa yang kita dengarkan itu akan mudah kita memahaminya ketika kita sudah baca. Nah, itu hubungan antara mendengarkan dengan membaca. Yang C yaitu hubungan membaca dengan menulis. Nah, kedua aspek keterampilan berbahasa ini sangat berhubungan. Jadi ketika seseorang menulis, ya, tentunya bahan yang akan ditulis itu melalui proses membaca. Nah, atau ketika dia menulis, apa yang ditulisnya itu adalah hasil dia dari membaca. Misalnya seorang menulis, dia membuat satu perencanaan, membuat satu revisi. Dalam merencanakan tulisan itu, dia harus memperoleh bahan, yaitu melalui membaca. Tulisannya mau diperbaiki, dia harus melalui membaca. Baik, yang terakhir yang D yaitu hubungan menulis dengan berbicara. Ketika kita diminta menjadi pembicara, misalnya di dalam kata sambutan, atau menjadi pemakalah, atau menjadi apa saja yang terkaitan dengan berbicara, khotbah atau ceramah. Nah, tentunya apa yang akan kita bicarakan itu harus dilalui dalam proses menulis. Jadi apa yang kita sampaikan itu kita tulis dulu, ya. Jadi kita misalnya untuk menyampaikan pemakalah dalam seminar ini misalnya tentang pendidikan, maka kita menulis dulu. Nah, ketika kita tampil di forum seminar, disitulah muncul keterampilan berbicara kita. Jadi apa yang kita bicarakan itu adalah yang kita tulis, atau sebaliknya apa yang kita tulis itulah yang akan kita bicarakan. Nah, jadi itulah keterkaitan antara 4 aspek keterampilan berbahasa yang semuanya itu saling berkaitan, saling berhubungan, saling melengkapi. Jadi tidak mungkin seorang itu terampil berbahasa, dia hanya terampil mendengarkan, atau hanya terampil membaca, atau hanya terampil menulis, atau terampil berbicara. Jadi kalau orang sudah terampil berbahasa, dia akan mampu mendengar, menyimak, memahami, dia akan mampu membaca, dia akan mampu menulis, dia akan berbicara. Yang jelas yang namanya keterampilan ini harus dilatih. Kita harus banyak berlatih, banyak melakukan proses mendengar, proses membaca, proses menulis, proses berbicara dalam kaitannya dengan bahasa Indonesia.
Kalau kita misalnya jarang menggunakan bahasa Indonesia, bagaimana kita terampil berbicara dalam bahasa Indonesia? Bagaimana kita terampil menulis bahasa Indonesia? Atau bagaimana kita akan terampil membaca bahasa Indonesia? Bahkan kita akan asing mendengar kata-kata dalam bahasa Indonesia. Saya kira inilah tugas video pembelajaran yang saya buat. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan ini akan ada hal yang perlu ditanyakan. Silakan. Demikianlah Bapak Ibu para mahasiswa dan peserta pelatihan web 2021.1 yang dilaksanakan di Palembang. Saya sebagai peserta mencoba menampilkan tugas yang dibebankan kepada kami sebagai peserta, yaitu membuat video pembelajaran. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.